Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali ramai diperbincangkan. Isu ini memang berulang kali muncul di ruang publik, terutama karena dorongan dari tokoh-tokoh sipil, kebudayaan, dan akademisi. Tapi tahukah sahabat Kompas apa alasan dan urgensinya di balik pergantian nama itu? Lalu apakah posisinya sama dengan perubahan Irian Jaya menjadi Papua di masa Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur? Kita bahas yuk. Pergantian nama Provinsi Jawa Barat berulang kali muncul di ruang publik. Pertama kali digagas di Bandung 12 Oktober 2020. Saat itu sejumlah tokoh Sunda mengajukan perubahan nama menjadi Tatar Sunda di Kongres Sunda. Kini kemajuannya telah mencapai babak baru. Progresnya ternyata cukup serius. Dilansir dari antara seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat telah memberikan lampu hijau untuk melanjutkan usulan ke tahapan legislasi berikutnya. Komisi 1 DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayati Jati, menjelaskan usulan perubahan nama provinsi ini sebenarnya telah dibahas dalam beberapa kali pertemuan. Rahmat mengatakan, langkah strategis berikutnya adalah penyempurnaan naskah akademik dan keputusan pimpinan dewan, sebelum nantinya diberikan ke pemerintah pusat untuk persetujuan akhir. Bahkan, DPRD Jawa Barat tidak hanya fokus pada perubahan nama provinsi. Mereka juga mendorong penguatan identitas lokal pada penamaan kawasan di Jawa Barat seperti perumahan, tempat wisata, gedung hingga penomoran calon daerah otonomi baru untuk menggunakan nama khas lokal Sunda. Pertanyaannya, kenapa sih harus diganti? Apa yang salah dengan nama Jawa Barat yang sudah terlanjur melekat selama puluhan tahun? Memang jika dilihat dari letak geografisnya, kini Jawa Barat sudah bukan lagi menjadi wilayah Pulau Jawa paling barat sejak mekarnya Provinsi Banten pada 4 Oktober 2000. FYI, Banten juga sama berbudaya Sunda ya. Banyak para tokoh dan budayawan berpendapat penamaan Jawa akan mengaburkan identitas asli masyarakat Sunda, di mana itu merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Penamaan berdasarkan arah mata angin dinilai mengaburkan entitas etnografis masyarakat asli. Di tengah derasnya arus globalisasi ada kekhawatiran identitas, kebanggaan, budaya, dan bahasa Sunda semakin terkikis. Pergantian nama wilayah menjadi Sunda dinilai sebagai langkah untuk merawat identitas budaya, di mana Tatar Sunda memiliki arti wilayah, kawasan, atau tanah Sunda. Salah satu penggagas sekaligus tim pengkaji adalah Ganjar Kurnia, guru besar sekaligus mantan rektor Universitas Pajajaran. Ia mengatakan, perubahan nama ke Tatar Sunda memiliki nilai historis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang mendalam untuk menyelamatkan identitas Sunda yang kian hilang dalam peradministrasian, sekaligus mendorong kesejahteraan ekonomi hingga etos kerja. Menurut sastrawan Sunda Eti Roheti Sutisna, urgensi perubahan nama begitu penting untuk memperkuat jati diri Sunda sekaligus memperkokoh kebinekaan bangsa, meskipun ada pro dan kontra yang terjadi. Perubahan nama memiliki risiko diantaranya seperti penolakan dari sebagian masyarakat yang memiliki akulturasi budaya seperti di wilayah Cirebon, di mana terjadi akulturasi budaya Sunda dan Jawa pada masa penyebaran Islam. Lalu resiko lainnya adalah resiko administrasi. Namun itu bukan hal yang tidak mungkin, karena pernah terjadi dengan wilayah lainnya seperti Aceh, Makassar, dan Papua. Bicara soal ganti nama provinsi selain Jawa Barat, adakah yang masih ingat kalau Papua dahulu bernama Irian Jaya? Irian Jaya berubah pada era Presiden Gus Dur menjadi Papua. Pertanyaannya, apakah dibaliknya sama persis dengan Jawa Barat menjadi Tatar Sunda? Secara filosofis memang keduanya bertujuan mengembalikan identitas lokal. Namun dalam konteks sosiopolitik, posisinya sangat jelas berbeda. Perubahan nomenklatur Irian Jaya menjadi Papua yang dikukuhkan lewat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dilatar belakangi oleh upaya negara untuk meredam konflik politik dan menghapus stigma masa lalu. Nama Papua adalah bagian dari resolusi konflik di sana, sementara wacana Provinsi Sunda lahir dari diskursus kebudayaan kelompok masyarakat sipil tanpa latar belakang konflik. Perubahan nama memang penting jika dirasa untuk menjaga identitas kebudayaan apalagi mendorong perekonomian dengan catatan tanpa perlu merusak kebersamaan. Namun, mesti dipertimbangkan pula urgensi dan azas kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Bagaimana menurut sahabat Kompas? Apakah Jawa Barat sudah saatnya berganti nama? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.